Ibu yang senantiasa tiap harinya berdoa tanpa menuntut apapun, itulah ibu yang terbaik. Boleh dia dianggap hina, boleh dia dianggap tertinggal, boleh dia dianggap bodoh dan terbelakang, tapi hatinya, ucapannya didengar oleh Allah. Mak, nuhunnya. Sehat mana? Abdi gidon ke doa kama. Oh, lin mas tapi rajin boga salaki hacim. Ieu teh imah kaparugrug ieu teh. Ya Allah ya Rabbi, imah meuni kieuna. Muni patulik sakieu ieu teh. Berantakan. Ya Allah. Ya Allah. Budak geus ieu naon ieu? Sarua ieu teh. Sarua. Ya Allah ya Rabbi. Geuneuh aya kompor sagala geus boga suluh. Eta non teh ruksak. Oh, ruksak. Geus make suluh teu kudu make kompor. Mana kejo? Mana kejo? Mana? Oh. Iya udah harna jeung kejo. Wah, iya. Ayeuna kenal ulu, mayu ieu mah. Daharna jeung ieu. Ya, isuk-isuk teh dahar jeung naon ieu teh? Jeung coel. Jadi di kampung itu asal dengan gini aja hidup. Dahar jeung coel. Iya. Yo jeung sambal. Sambalnya sambal goang. Wah. Ya Allah ya Rabbi. Jadi dahar teh ieu hungkul. Ayo ieu pecin jeung naon ieu? Nyambel. Jeung nyambel. Oh, sambalnya di pecinan. Heeh. Kunaon sambal di pecinan? Biar enak. Kunaon sambal di pecinan? Meh enak. Oh. Sok dipecinan dah. Hah? Ulah jadi Ulah. penyakit. Oh. Engke dahar jeung pecin hungkul tempo ka rumah sakit biaya leuwih mahal. Ieu hirup tapi nya. Oh. Hidup tapi nya. Ini di rumah Masya ini Allah. emak berapa orang? Waan. Budak geus karawin kabeh. Atos. Budak kawin. Jadi poe ieu dahar jeung sambal goang. Jeung banara, jeung kunci. Daharna jeung ieu. Waduh, jam sabaraha daharna? Jam 8. Jam 8 isuk. Sarapan ya. Ayeuna can dahar. Hah? Atos. Apa can jam 11 eta mah? Jam 8. Naonna? Dahana. Kunaon dahar teh jeung nog teh jeung daging hayam? Gak punya uang. Teu boga duitna. Teu boga duitna. Moanya teu kabeli nog-nog kacan. Hancip gajihanna sabaraha 400 lin. Duit 400.000 hancip dipake naon? Dipakai peser Hansip. beas. Oh, uang gaji hansip 400.000. Pakai meuli beas sabaraha? Ya sa liter setengah. Oh, belah dia. Ah, belah dia. Sa liter setengah. Sehari. Berarti seliter setengah 15.000. 15.000 sapoe, heuh, sabulan 450 nya beaknya. Ku rokok ojeng kopi ojeng eta teh. Oh, hansipna sok ngarokok keneh. Nyainya. Mau hansip ngerokok keneh, ngopi keneh, beak duit 400.000 jadi hansip teh. Selain jadi hansip usaha naon deui si bapak? Nyamas ya teh domba. Ngurus domba hungkul. Nya. Domba na boga domba batur. Nya nguruskeun abdi mun ajuru 2 hiji sewang gitu. Kunaon teu boga domba sorangan nguruskeun batur? Ya dia peliharanya kehidupannya dari memelihara domba orang lain. Jadi emak bagianana geus menang sabaraha? Ada sok diical. Dipakai risiko, ada kekurangan. Heeh, teu bagianana geus menang sabaraha bagian domba teh? Bagian anak geus aya sabaraha aya 7 na 8 ada. Sebagian. Tapi dijualan terus. Nya ada jang risiko. Oh, untuk biaya hidup sehari-hari. Listrik bayar? Nya bayar. Sabaraha listrik sebulan? Aya 20, aya 18. Aya 20 18.000. Beras bayar sebulan 300 ribuan. Rokok, kopi, beak 1 juta mah. Nya. Aya duitnya menang 400. Aya nombokanna tinu ngajual domba. Oh. Tah, daharna jeung ieu. Nih, kehidupan emas setiap hari makannya sama ini. Nah, makannya sama ini.
Nih hari ibu sekarang orang membanggakan ibu. Nah, ibu-ibu di desa itu makannya kayak gini. Untuk menyambung hidup anak-anaknya. Dan mereka bisa bertahan. Termasuk saya. Bisa sekolah. Sampai perguruan tinggi. Karena faktor jasa ibu saya. Yang kegemarannya adalah makan nasi, sambal, sama koneng. Kalau besok ada koneng ora. Kunyit muda. Nih, Koneng. ini yang dimakannya. Ma ini yang dimakannya nih. Ini hari ibu bagi mereka yang hari ini banyak peristiwa-peristiwa dibuat dalam bentuk upacara-upacara, acara-acara, istri-istri pejabat kumpul, perempuan-perempuan berkarir kumpul memperingati hari ibu dengan berbagai pencapaian keberhasilannya. Nih, ibu-ibu di Indonesia, di Jawa Barat, Purwakarta, habis nyabit rumput, habis ngambil kayu bakar, ini yang menjadi modal hidup. Kenapa? Karena nggak punya penghasilan. Pendapatannya gaji hansip itu 400.000, masih mending di sini ada 400.000. Tempat lain hansip nggak ada. Terus kemudian masih rajin pelihara domba untuk nutupin kebutuhan hidupnya. Itu pun domba orang lain. Jadi kalau dombanya beranak dapat satu, kalau satu dapat setengah, kalau dua dapat satu, kalau tiga dapat 1,5. Itu pun dombanya masih ada yang nyuri. Allah. Nah, bener tuh mak? Saya nggak bisa nyobain karena lagi puasa. Apaan? Kakang deh. Nih, ini kenyataan hidup kita. Jadi di balik hidangan yang kita hadapi ada makanan-makanan enak pada perayaan Hari Ibu. Ini kenyataan kehidupan ibu-ibu kita. Yang mungkin bukan satu orang, ada ribuan orang. Bisa jadi ada jutaan orang yang hidupnya seperti ini dalam setiap hari. Tetapi kenapa mereka tenang? Kenapa mereka hidupnya nyaman? Karena mereka selalu menerima nasib. Nyamannya? Karena mereka menerima nasib. Nasibnya ya sudah seperti ini, ya diterima. Bapak ibu tegaduh. Pasrah. Tapi ya mah salaki nu aya pansip mah. Tegaduh ini bapak sama. Naon teh henteu maksudna bapak mama boga salaki. Punya suami yang hansip tuh. Hansip siapa namanya? Bapak ibu. Waebo. Dia nerima. Jadi hansip di kampung gajinya 400.000 nerima. Nah di Indonesia ini kenapa sih tentram negeri ini? Karena banyak orang yang menerima keadaan apapun. Dan kenapa selalu rame? Karena banyak orang yang tidak menerima. Dan orang yang menerima ini kebanyakan orang-orang yang lapar. Dan orang-orang yang tidak menerima banyak yang kenyang. Rame kalau tidak kebagian. Kalau kebagian ya diam. Kalau dia kebagian nggak kebagian, ya tetap diam, menerima apa adanya, bekerja menekuni apapun yang menjadi kehidupannya keseharian. Nah, Terima kasih bapak. mau dibeliin apa? Iya. Mau dibeliin domba? Atau domba mau udah cukup? Bisa emas. Untuk beli emas. Keren. Nggak mau dia beli makanan, beli emas. Ya ini beli emas mau tambah. Nah ini buat beli telur, buat beli daging segala macam. Ya.
Jadi pada ibu-ibu seluruh Indonesia, saya menyampaikan selamat Hari Ibu. Dan mohon maaf kalau saya belum bisa membantu seluruh ibu yang ada di Indonesia. Hanya beberapa orang yang mungkin saya ketemu sharingan bebannya, itu pun sekemampuan saya. Karena keterbatasan hidup yang saya miliki saat ini. Semoga kaum ibu Indonesia senantiasa sehat, mulia, berkah hidupnya, dan senantiasa menjadi sosok guru bagi kehidupan anak-anak Indonesia di masa yang akan datang. Dari kaum ibu yang seperti ini, lahir anak-anak hebat, lahir anak-anak kuat, lahir anak-anak sederhana, dan lahir anak-anak yang berdoa. Ibu yang senantiasa tiap harinya berdoa tanpa menuntut apapun, itulah ibu yang terbaik. Boleh dia dianggap hina, boleh dia dianggap tertinggal, boleh dia dianggap bodoh dan terbelakang, tapi hatinya, ucapannya didengar oleh Allah. Nah, nuhunnya sehat mana abdi gidongkeun doa kama mudah-mudahan abdi sing berkah hirupna, mudah-mudahan abdi sing manfaat kanggo kehidupan masyarakat, mudah-mudahan abdi tiasa mayunan sagala cocok anu ku abdi lakukan yang sehat. Semangat ayeuna ibu beli bade ka pasar, mangga ka pasar ya. Teras mungkin ibu meser tuangan kanggo rencang sangu kesonten ya. Dari pertemuan singkat itu, kita diingatkan bahwa kebaikan tidak selalu datang dari mereka yang berlimpah, tapi seringkali justru dari hati yang paling sederhana. Kang Deddy Mulyadi telah menunjukkan pada kita bahwa merendahkan diri untuk meminta doa adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada sesama. Semoga setiap langkah kebaikan beliau dibalas dengan keberkahan yang tak terhingga. Dan semoga doa tulus dari ibu sederhana itu menjadi cahaya yang terus menerangi perjalanan hidup Kang Deddy. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita berbagi dan menghargai sesama. Sekali lagi kita meneteskan air mata, Masya Allah. Kenapa ya? Ini ucapannya Kang Deddy tadi kok sedih banget ya. Ucapannya sempena Hari Ibu. Kebetulan masa ini Hari Ibu, katanya buat ibu-ibu se-Indonesia. Dia mohon maaf sekiranya dia tidak dapat membantu seluruh ibu-ibu Indonesia. Ramai lagi pastinya yang sedang sulit kehidupan mereka, tak cukup makan dan sebagainya. Seorang pemimpin yang mohon maaf sama masyarakatnya, sama rakyatnya, jika ada yang masih belum tidak cukup makan dan sebagainya. Penuh sederhana ucapannya itu, tapi sangat menembus ke hati, gitu kan. Begitulah pengorbanan seorang ibu. Ibu tadi kita makannya itu cuma nasi sama sambal sama kayak lalap aja gitu kan, tapi bisa mereka hidup dengan baik, menjalani hidup dengan baik insyaallah, karena adanya rasa kecukupannya, merasakan cukup, yang merasakan syukur. Itu beda ya sama orang yang merasakan tidak cukup atau merasakan ada aja yang nggak cukup, yang nggak kena dengan kehidupan mereka. Tapi ini contohnya orang yang sabar, orang yang merasakan syukur, kehidupannya itu kayak gitu, dijalani aja dengan penuh kesabaran. Dan minta doa ya Kang Deddy sama ibu tadi, sama emak tadi, minta didoain agar kehidupannya berkah, agar rezekinya lebih banyak, dapat dia bantu lebih ramai orang lagi, untuk memberi manfaat bagi lebih ramai masyarakat. Dan diminta juga doa dari emak itu supaya dia dijadikan kuat untuk menghadapi apa juga cobaan atau dugaan di depannya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Semoga semua doa-doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat seorang pemimpin yang bernama Kang Deddy. Semoga aja semuanya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya, insya Allah.
Kalau menurut teman-teman As kayak gimana setelah nonton video tadi, titip komen di bawah supaya As juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman As tentang video tadi. Jumpa lagi dalam video insyaAllah. Assalamualaikum semuanya, jaga diri. Hatur nuhun.